Bab 51, Kecelakaan selama pertunjukan. Begitu mereka tiba di kamar 307, seorang pria parubaya yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun berjalan ke arah mereka. "Hei, Nona Clarke. Kebetulan sekali." Pria itu sepertinya mengenal Victoria. Victoria juga sedikit terkejut. "Itu kamu, Tuan Kru? Apakah Anda di sini untuk makan malam juga? Aku ingat kamu biasanya makan di Sunny Restaurant." Victoria mengenal Mercruz, teman dekat Zack, dan sering makan di restoran Zack. Mercruz berkata, "Nah, putra saya bersikeras untuk menonton Trey Scott atau siapapun itu tampil, jadi dia membuat saya datang ke sini." Petik 2. Victoria tersenyum. Dia percaya bahwa banyak pelanggan malam ini adalah orang-orang yang dipaksa makan malam di sini oleh anak-anak mereka. Pasalnya, sebagian besar remaja dan anak muda yang suka mendengarkan Travis Scott tidak mampu memesan kamar pribadi atau makan di restoran ini. Selain itu, sudah menjadi hal yang biasa bagi orang tua untuk memanjakan anak-anak mereka hari ini untuk secara umum menuruti permintaan anak-anak mereka dan membawa mereka kemanapun mereka mau. Oleh karena itu, Jordan memilih untuk mengundang penyanyi yang populer di kalangan anak muda dan bukan orang parubaya. Mercruz melirik Jordan di samping Victoria dan bertanya, "Siapa ini?" Petik 2. Victoria memandang Jordan, yang identitasnya sebagai presiden perusahaan masih dirahasiakan kepada publik dan hanya diketahui oleh eksekutif tingkat C dari perusahaan mitra. Karenanya, Victoria tidak berani memperkenalkannya. Melihat ini, Jordan melingkarkan lengannya di bahu Ashley dan berkata, "Saya pacar Ashley." Ashley sangat tersanjung dan terkejut sehingga dia hampir melompat dan melompat ke pelukan Jordan. "Kuharap Tuan Stelle akan terus memelukku seperti ini." Ashley benar-benar ingin menjepit Jordan di bawahnya saat ini. Melihat gerakan itu, Mercruz tertawa dan berkata, "Jadi dia pacar Ashley, begitu. Saya dapat mengatakan bahwa Nona Ross dan pria muda ini di sini sangat saling mencintai." Petik 2. Setelah bertukar basa-basi lagi, Jordan dan kedua wanita itu menuju ke dalam kamar pribadi dan menutup pintu. Ashley memiliki kesadaran diri yang besar dan tidak menganggap dirinya sebagai pacar Jordan lagi. Oleh karena itu, dia segera menuangkan air untuk Jordan dan Victoria segera setelah mereka masuk. Victoria berkata, "Semua kursi terisi di Cloud Cafeteria hari ini, dan slot reservasi untuk sisa minggu ini hampir penuh. Sementara itu, sekarang ada kurang dari 20 pelanggan di restoran Zack Smith di seberang kami. Beberapa dari mereka bahkan mungkin adalah teman-temannya yang dia undang." Ashley juga mengangkat lengannya dan berseru, "Stelle, kamu luar biasa. Anda benar-benar mengalahkan Zack Smith, dan Anda akan memonopoli industri restoran Orlando." Melihat tingkah Ashley yang menggemaskan, Jordan tersenyum lalu berkata, "Sunny Restaurant memiliki bisnis paling ramai di antara semua restoran di bawah Zack Smith. Saya hanya perlu membuat restoran ini gulung tikar, dan tidak ada yang perlu ditakutkan lagi." Petik 2. Jordan mengambil gelas airnya dan mengingat sikap mendominasi dan merendahkan yang dimiliki Zack selama perjamuan ulang tahun Diana tempo hari. Dia kemudian menenggak air sekaligus. "Mari kita lihat siapa yang akan menghancurkan karir dan mata pencahariannya." Segera, jam 8 malam, yang merupakan waktu untuk hit, mode Siko, akan dilakukan. Selama waktu ini, semua tamu di kamar pribadi dari lantai 2 hingga 5 meninggalkan kamar mereka dan berdiri di luar untuk menonton pertunjukan. Di dalam kamar 307. "Apakah kamu ingin keluar dan menonton pertunjukan?" tanya Victoria pada Jordan. Dia khawatir Jordan tidak akan suka melihat Tyler dan Hailey karena Tyler dan Hailey sedang makan di tempat yang sama saat lagu itu dibawakan. Jordan berkata, "Tentu saja, aku bos dari tempat ini. Bahkan jika saya tidak menyukai musiknya, saya masih harus pergi ke sana dan melihat bagaimana reaksi penonton terhadap pertunjukan tersebut. Ayo, kita pergi keluar." Jordan, Victoria, dan Ashley juga keluar dari ruangan. Rapper segera muncul di lantai 2, dan itu langsung menyebabkan keributan besar. Setelah menyapa beberapa penggemar secara singkat, ia segera mulai tampil. Banyak pelanggan di restoran mulai berteriak sekuat tenaga segera setelah intro dimulai. Rapper perlahan mulai tampil. Matahari sudah terbenam, dingin sekali. Penonton mulai chorus setelah baris pertama lirik dinyanyikan. Tyler dan Hailey juga ikut bernyanyi saat mereka berada di samping sang rapper. Tyler memamerkan dengan sombong, apakah rasanya menyenangkan berada begitu dekat dengan seorang selebriti. Hailey mengangguk deras,
Ya, enaknya punya uang, haha. Petik 2. Itu benar, menjadi kaya itu luar biasa. Aku suami yang sempurna, hahaha. Sambil menikmati dengan puas, Tyler mengambil kesempatan untuk melingkarkan lengannya di bahu Hailey, yang tidak disangkal oleh Hailey. Pada saat ini, Victoria memperhatikan bahwa Jordan telah mengencangkan cengkeramannya di pagar lantai 3. Dia melirik ke bawah untuk melihat Tyler dan Hailey dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Victoria mengulurkan tangan kirinya yang cantik dan meletakkannya di tangan kanan Jordan. Dia menggosoknya dengan lembut dan berkata, "Jika kamu tidak ingin melihatnya, kamu dapat menyuruh mereka pergi." Petik 2. Jordan adalah pemilik tempat ini, jadi tentu saja, dia berhak melakukan itu. Jordan menghela nafas dan berkata, "Bahkan jika mereka tidak merasa sensitif di sini, mereka akan melakukannya di tempat lain." Petik 2. Pada akhirnya, aku masih belum sepenuhnya melupakannya. Bagaimanapun, Jordan telah mencintai Hailey selama 3 tahun, jadi jelas tidak mudah untuk melepaskannya begitu saja. Victoria juga pernah mengalami hal serupa. Dia meramalkan bahwa Jordan mungkin akan membutuhkan lebih dari 1 tahun untuk melupakan Hailey. Pada saat ini, suara rapper tiba-tiba tidak terdengar, dan hanya musik latar yang terdengar. Rapper itu mulai sedikit panik saat dia terus-menerus mengetuk mikrofon. Jordan buru-buru tersadar kembali dengan ekspresi tegas. Bab 52, saya pemiliknya. Sial, kenapa tidak ada suara sama sekali? Aku bahkan tidak bisa mendengar apa yang dia nyanyikan. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka mencoba menipu kita? Omong kosong apa ini? Meskipun slip up baru saja terjadi, banyak pelanggan sudah marah. Tiba-tiba, ada pelanggan yang melempar barang dari lantai 3, 4, dan 5 secara bersamaan. Memukul kulit pisang mengenai wajah Tyler. Kulit jeruk lainnya mendarat di paha Hailey. Ah! Hailey mulai panik. Sialan, siapa yang melakukan itu? Tanda tanya tanda seru. Turun. Tyler berteriak marah dan berdiri. Setelah melihat itu, Victoria berseru, bagus. Pasangan yang berzinah memang pantas mendapatkan barang-barang yang dilemparkan ke arah mereka. Petik 2. Jordan tidak punya waktu untuk berkomentar atau mengejek Hailey dan Tyler. Dia berkata kepada Victoria, masalah ini tidak sesederhana itu. Mikrofon yang dia gunakan adalah kualitas terbaik, dan tidak ada yang salah. Sangat mungkin untuk ditukar. Victoria panik dan bertanya, maksudmu seseorang dengan sengaja membuat kesalahan ini? Apakah menurutmu itu Zack Smith? Petik 2. Jordan melirik para tamu di lantai atas. Selain merusak mikrofon Zack, mereka mengirim beberapa orang untuk berpose sebagai tamu dan menghasut para tamu untuk menyerang orang-orang di bawah dengan menghancurkan benda-benda. Untungnya, Jordan dan Victoria tidak memilih kamar yang dipilih Tyler. Kalau tidak, merekalah yang akan terkena kulit buah. Tyler yang bodoh sebenarnya telah menghabiskan $90.000 untuk sebuah kursi yang menyebabkan dia akhirnya terkena kulit buah. Namun, tim manajemen restoran Jordan adalah yang teratas di negara ini. Melihat ada yang salah dengan mikrofon, mereka segera menggantinya. Rapper mulai membawakan lagu itu berulang kali dari awal dan semua orang ikut bernyanyi, benar-benar melupakan kesalahan itu. Setelah pertunjukan berakhir, semua orang bertepuk tangan puas. Terima kasih semuanya, selamat menikmati makan malam dan sisa malam kalian, selamat tinggal. Petik 2. Rapper baru saja akan pergi dengan mikrofon. Pada saat ini, Tyler mengambil mikrofon dari rapper dan berseru kepada pelanggan di lantai atas. Semuanya, tunggu sebentar, jangan kembali ke kamarmu dulu. Saya memiliki sesuatu yang penting yang saya ingin Anda semua saksikan. Di kafetaria awan, para tamu di lantai 2 hingga 5 yang telah merencanakan untuk kembali ke kamar pribadi mereka setelah menonton pertunjukan berbalik ketika Tyler berbicara. Jordan juga mengerutkan kening dan melihat ke lantai 2. Beberapa anggota staf yang mengenakan seragam, balon sukacita, tiba-tiba muncul di samping Tyler dan menuju ke kamar pribadi tempat Tyler dan Hailey berada, dengan balon warna-warni di tangan. Ada banyak balon bertema warna putih, pink, dan merah. Beberapa orang di sisi lain ruangan membawa kotak-kotak kelopak mawar yang mereka taburkan di tanah. Wow, apakah ini lamaran pernikahan? Seorang Taipan melamar. Saya mendengar bahwa kamar pribadi itu berharga $90.000 untuk dipesan. Sial, saya begitu fokus pada pertunjukan sehingga saya bahkan tidak menyadari betapa cantiknya wanita yang dilamar. Petik 2. Wanita itu sangat cantik.
Saya bersedia menukar 10 tahun hidup saya dengan kesempatan untuk tidur dengannya sekali. Petik 2. Kau terlalu banyak minum. Iya. Seorang wanita seperti dia hanya akan menikahi keturunan mega kaya. Bagaimana kita bisa cocok untuk memiliki wanita seperti dia? Tindakan Tyler memicu diskusi yang cukup besar. Jordan sangat marah. Anda membuat proposal di restoran saya di depan tamu saya tanpa izin saya, untuk wanita saya. Dasar. Jordan dengan cepat memanggil manajer restoran dan memerintahkan, bersihkan sampah di lantai 2 segera. Singkirkan mikrofonnya juga. Iya, di lantai 2, Tyler mengambil mikrofon dan berlutut sambil menghadap Hailey. Hailey, maukah kamu? Halo. Halo. Ketika Tyler sedang berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa mikrofon telah berhenti bekerja. Itu belum semuanya. Seorang pelayan restoran berjalan mendekat dan menusuk balon yang melambangkan romansa dan kemurnian dengan jarum. Bang, bang, bang. Puluhan balon ditusuk dan meledak satu persatu. Tyler panik. Apa sih yang kamu lakukan? Kenapa kamu menusuk balonku? Mereka dimaksudkan untuk proposal saya. Petik 2. Selama amarahnya, seorang wanita berusia 40-an berjalan dengan sapu dan berkata, tolong angkat kakimu. Sambil mengatakan itu, dia menyapu semua kelopak mawar di tanah kepengki. Tyler melompat lagi. Ah, mawar saya. Jangan singkirkan mereka. Namun, staf layanan mengabaikan Tyler karena dia menjalankan perintah Jordan. Pada saat ini, para tamu juga tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bajingan ini memiliki proposal pernikahan romantis yang sudah direncanakan, tetapi siapa yang tahu rencananya akan dirusak oleh staf layanan restoran. Petik 2. Aku tertawa sangat keras. Saya rasa proposalnya akan gagal, haha. Petik 2. Kenapa aku sangat senang? Meskipun kita tidak layak untuk wanita cantik itu, aku hanya tidak ingin wanita cantik yang menggerahkan itu menikah dengan keturunan jahat. Petik 2. Para tamu tertawa sebentar lalu kembali ke kamar pribadi masing-masing. Melihat bahwa pengaturan proposal telah dihancurkan dan para penonton telah pergi, Tyler menjadi marah. Dia menyalak, suruh pemilik restoran ini keluar. Astaga, apa dia tahu siapa aku? Saya Tyler Collins. Katakan padanya untuk mencari tahu tentang statusku di Orlando. Petik 2. Jordan awalnya tidak berniat untuk memperhatikan mereka. Namun, karena Tyler ingin bertemu dengannya, dia memutuskan untuk turun dari lantai 3. Dengan tangan di sakunya, Jordan berkata kepada Tyler, apa yang kamu teriakkan? Jika Anda tidak ingin melanjutkan makan, tersesat saja. Jangan ganggu pelanggan saya. Tyler belum memahami apa yang dimaksud Jordan. Itu bukan urusanmu. Minggir. Saya ingin melihat pemilik restoran ini.